Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude, asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah bocoran soal SNPT 2023 penalaran matematika hari Selasa 9 Mei 2023. Oke, ini banyak diperbincangkan tentang ikan-ikanan ya, ikan lele, ikan mujair, ikan gurami, atau ada model lain itu ikan mas, ikan nila ya. Intinya penalaran matematika teman-teman harus paham tentang bacaannya ini ya. Oke, Selasa 9 Mei 2023 Kimudi terus akan menampilkan soal-soal sampai nanti gelombang kedua tentunya. Jangan lupa pelajari video sebelumnya, semoga semakin mantap, semakin bisa, semakin siap di SNPT 2023 dan tentunya teman-teman keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Ini soalnya sangat panjang sekali, sudah saya tulis ya. Oke, nanti kita analisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentar yang juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita bahas ya. Sebuah kolam berbentuk persegi yang dilengkapi dengan 3 keran pengisian dan 1 keran pembuangan. Kolam tersebut diisi oleh ikan lele, ikan mujair, dan ikan gurami. Jadi ada ikan lele, ikan mujair, dan ikan gurami. Saat dimasukkan ke dalam kolam, beratnya masing-masing ya, beratnya ikan masing-masing sama, yaitu 2 kg. Dengan jumlah bibit ikan yang mungkin saja berbeda. Dengan jumlah bibitnya yang mungkin saja berbeda tapi jumlah beratnya sama. Sebelum dimasukkan ke kolam ya, bibit ikan lele dihitung ada 420. Oke, ikan lele aja yang dihitung, bibit ikan lain tidak dihitung. Ya, jadi yang dihitung hanya ikan lele sebanyak 420, ikan lain tidak dihitung. Tapi si pemilik ya itu sudah bisa mengetahui perbandingan ikan lele, ikan mujair, dan ikan gurami adalah 5:6:7. Perbandingannya sudah jelas, ikan lele 5, ikan mujair 6, dan ikan gurami 7. Perbandingannya 5:6:7. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang benar ya? 1. Rata-rata berat bibit gurami lebih dari rata-rata berat bibit lele. Benar apa salah nanti? Jumlah bibit gurami 168 lebihnya dari jumlah bibit lele. Selisih bibit lele dan mujair sama dengan selisih bibit lele dan gurami. Apakah itu betul? Yang keempat, selisih bibit ikan lele dan mujair sama dengan selisih bibit mujair dan gurami. Kalau soal ini waktunya sangat mepet, kadang-kadang teman-teman ya secara mental ini memang akan sulit dikerjakan karena lumayan menguras untuk berpikir atau bernalar. Tapi ternyata kalau teman-teman tahu arahnya kemana, maka soal ini sangat mudah sekali ya. Oke, kita coba kita bahas solusinya di sebelah kanan ya. Oke, kita bahas solusinya, gimana cara mengerjakannya ya. Oke, saya tulis di sini solusinya. Untuk soal nomor 1 ya. Nomor 1. Nanti kita ada soal nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, agak banyak ya. Supaya teman-teman nanti lebih siap gitu ya. Oke, pertama kita pahami dulu perbandingannya ya. Jadi tadi perbandingan dari siapa? Perbandingan dari lele, ikan lele, kemudian mujair dan gurami. Ini harus paham dulu. Oke, perbandingannya tadi berapa di situ? Yaitu 5:6:7. Yang diketahui bibitnya hanya ini lele, yaitu bibitnya totalnya adalah 420. Oke, dari sini kita akan bisa menghitung ya, menghitung apa? Selisihnya ya. Selisih, yuk kita hitung semua selisih. Selisih apa? Yaitu selisih jumlah untuk lele dan gurami. Lele dan gurami.
Kita hitung selisihnya berapa. Ingat pusat perhatian kita pada ikan lele karena yang diketahui bibitnya adalah lele, yang lainnya hanya pakai perbandingan. Maka untuk menghitung berapa selisih jumlah lele dan gurami, di sini guraminya 7, lelenya 5, maka selisihnya adalah 7 kurangi 5 dibagi miliknya lele adalah 5 dikali 420. Maka ketemu 2/5 dikali 420, maka ketemu 168 selisihnya. Ini untuk yang lele dan gurami. Sekarang kita lanjutkan selisih jumlah bibit untuk lele dan mujair. Oke, gimana cara mengerjakannya? Berarti 6 kurangi 5/5 kalikan 420. Hasilnya adalah 1/5 kali 420. Ketemu 84. Oke. Langkah berikutnya kita akan menghitung selisih. Di sini kan ada kata-kata mujair dan gurami, berarti selisih jumlah bibitnya si mujair dan gurami. Kita cek di sini, lele gurami itu 2/5, lele mujair adalah 1/5, mujair gurami karena ini selisihnya sama ya, 1-1, maka ya 1/5 juga. Berarti langsung bisa kita tulis di sini 1/5 dikali 420 sama yaitu 84. Dari sini sudah kelihatan teman-teman bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, rata-rata berat bibit gurami lebih dari rata-rata berat bibit lele. Lah, rata-rata itu berarti nanti dibagi dengan jumlahnya. Ya, kalau kita lihat jumlahnya si gurami dibanding lele, itu lebih banyak si gurami, 168 lebihnya. Karena ini perbandingannya 7, ini 5. Maka dia gurami lebih banyak dari lele. Sehingga nanti beratnya, rata-ratanya yang menang adalah si lele. Kenapa? Karena pembaginya lebih sedikit. Berarti jawaban nomor 1 itu salah. Jadi rata-rata berat bibit gurami harus lebih kecil dari rata-rata berat bibit lele. Karena di beratnya tadi dianggap sama ya. Nah, di sini pembaginya yang lebih banyak. Yaitu siapa? Si gurami, 168 lebih dari lele. Jumlah bibit gurami 168 lebihnya dari jumlah bibit lele. Betul, karena selisihnya tadi kan 168. Lah guraminya lebih banyak daripada lele, maka ini betul. Oke, nomor 2 betul. Sangat mudah sekali ya. Selisih bibit lele dan mujair, (84) sama dengan selisih bibit lele dan gurami. 84 sama 168 jelas tidak sama, berarti ini salah. Selisih bibit ikan lele dan mujair ya, ikan lele dan mujair kan 84. Sama dengan selisih bibit mujair dan gurami. Mujair dan gurami 84, berarti sama. Ya, berarti ini betul. Maka opsi jawaban yang benar adalah nomor 2 sama 4. Nah, seperti itu teman-teman semua. Oke, soal ini kemudian dilanjutkan di soal nomor 2 tentang debit ya, debit waktu, debit airnya. Karena di sini ada kata-kata 3 keran pengisian dan 1 keran pembuangan. Soalnya kemudian dilanjutin ya. Untuk mengisi kolam, ya ini saya tulis lagi aja. Untuk mengisi kolam diperlukan 8 menit. 8 menit jika ketiga keran ini dibuka. Soalnya seperti itu. Kan tadi ada 3 keran pengisian. Nah, kalau ketiga keran ini dibuka, maka waktu untuk mengisi kolam itu 8 menit. 8 menit. Jika, nih lanjut. Jika keran 1 dibuka, keran 1 saja dibuka,
Jadi jika keran satu saja loh maksudnya ya dibuka, maka waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Jika keran 2 saja dibuka, membutuhkan waktu ternyata 24 menit. Terakhir, pertanyaannya, bagaimana jika keran 3 saja yang dibuka? Jika keran 3 saja dibuka, maka dibutuhkan berapa menit? Dibutuhkan berapa menit? Ini yang ditanyakan. Gimana teman-teman menjawab soal seperti ini? Sangat mudah sekali. Saya tulis saja solusinya. Oke, berarti yang ditanyakan pada keran ketiga waktunya ya. Berarti nanti 1/T3 waktu keran untuk keran 3 ya. Awalnya kalau ketiganya adalah 8, berarti nanti 1/8 dikurangi untuk keran hanya satu saja yang dibuka adalah 20, berarti dikurangi 1/20, dikurangi lagi kalau keran 2 saja dibuka 24, berarti 1/24. Oke, tinggal kita samakan penyebutnya, kita samakan 120 ya. Oke, maka hasilnya nanti 120 bagi 8 ketemu 15, kemudian 120 bagi 20 ketemu 6, 120 bagi 24 ketemu 5. Dari sini sudah kelihatan 15 kurangi 11 berarti ketemu 4/120. Kalau kita sederhanakan berarti 1/30. Oke, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan udah selesai ya teman-teman. Dibutuhkan adalah 30 menit. Oke. Seperti itu jawabannya untuk model soal kayak ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, ini ada soal, jika roket ditembakkan vertikal ke atas, tinggi roket setelah T detik dinyatakan dengan rumus ini. H dalam kurung T 30T min 0,15 T kuadrat. Yang diminta tinggi maksimum atau Hmax ya. Roket tersebut adalah berapa? Apakah 2.500 meter, apakah 2.850 meter, apakah 2.150 meter, apakah 1.750 meter, apakah 1.500 meter. Lah, gimana cara menjawabnya? Saya taruh di sebelah kanan solusinya ya. Oke. Seperti ini solusinya. Masih ingat ya rumusnya kalau mencari Hmax itu harus diturunkan ya. Soal nomor solusi ya, solusi soal untuk nomor lig 3 ya, nomor 3. Jadi untuk mencari Hmax maka kita turunkan ya, maka turunannya harus sama dengan 0 ya, mencari Hmax. Ini yang ditanyakan, maka ini harus kita turunkan ya. Ini tadi kan rumusnya HT sama dengan 30T min 0,15T kuadrat. Kita harus mencari T-nya itu jikalau Hmax ya. Maka kita turunkan, turunannya berarti 30 dikurangi ini 0,15 kali 2 berarti ketemu 0,3T sama dengan 0 ya. Oke, maka kita turunkan ya, diturunkan, di mana turunannya sama dengan 0 ya, turunannya harus sama dengan 0. Oke, dari sini kita akan mencari T-nya, harga T-nya berarti 30 sama dengan 0,3T, maka T-nya ketemu 30 dibagi 0,3, ketemu 100. Oke, lah pada waktu 100 detik ini, 100 detik, berapakah ketinggian maksimumnya? Baru kita masukkan ke rumus ini lagi. Berarti H untuk 100
sama dengan 30 kali 100 dikurangi 0,15 kali 100 pangkat 2. Berarti ini ketemu 3000. Ini berarti 10.000 kali 0,15 berarti ketemu 1.500. Berarti hasil akhirnya adalah 1.500 meter. Oke, berarti option jawaban yang betul untuk soal nomor 3 adalah yang E. Seperti itu teman-teman semua. Oke, lanjut nomor 4. Bayu membeli motor listrik bekas. Kemudian diperbaiki menghabiskan biaya 100.000 ya. Mungkin nggak terlalu parah. Motor tersebut dijual dengan harga 1.440.000. Oke, dan mendapatkan untung 20%. Berapakah Bayu membeli motor listrik bekas tersebut? Apakah 960, apakah 1.100, apakah 1.200, apakah 1.300, apakah 1.360.000? Oke, gimana solusinya? Saya taruh sini untuk nomor 4 ya. Oke, nomor 4 berarti langkah pertama kita cari modal ya, cari modalnya. Mencari modalnya si Bayu ini caranya adalah 100%, karena untung ya, untungnya berapa? 20%, berarti per 120% kali harga jualnya yaitu 1.440.000. Teman-teman bisa menghitung ini, hasilnya adalah 1.200.000. Tapi hasilnya bukan ini langsung, nanti takutnya terjebak langsung C. Ini masih modal, yang diminta adalah Bayu membelinya berapa. Nah, Bayu harga membelinya. Jadi dari sini kan tadi ada perbaikan 100.000. Maka mencari belinya itu adalah modal dikurangi perbaikan. Ini harus paham, hati-hati jebakannya ya, perbaikan. Berarti 1.200.000 dikurangi perbaikannya berapa? 100.000. Maka nanti belinya adalah 1.100.000. Sehingga option jawaban yang betul untuk soal nomor 4 ini adalah yang B, 1.100.000. Oke, semoga paham. Nanti kita lanjutkan lagi untuk bidang yang lain, yaitu pengetahuan kuantitatif dan pengenalan umum. Terus pantau channel Kim UD. Kim UD akan bersama teman-teman untuk mewujudkan impian teman-teman masuk perguruan tinggi negeri. Tentunya teman-teman harus semangat belajarnya. Oke, terus pantau channel Kim UD sampai akhir teman-teman ujian. Supaya apa? Supaya teman-teman paham model-model soal tiap hari yang keluar. Dan tentunya nanti lebih siap untuk bertarung di SNMPT 2023 dengan hasil yang maksimal. Semangat belajar, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.